siapa? Oh dia, aku lo kenal dia. Tadi sumpah tadi aku juga ketemu sama dia sebelum kelas. Tadi dia pakai baju cakep gak? Aku mau dikenalin dong. Teman-teman, pernah nggak sih merasakan kejadian yang sama seperti di video sebelumnya? Video sebelumnya menggambarkan seseorang yang mengekspresikan emosi bahagianya. Emosi? Apa itu emosi dan apa saja yang termasuk emosi? Yuk kita simak penjelasannya di video selanjutnya. Menurut Oxford English Dictionary, emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu. Sedangkan menurut Goleman, emosi adalah setiap keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi meliputi pengalaman sadar yang subjektif dibarengi dengan reaksi tubuh dan ekspresi nyata. Lalu, apa saja sih komponen emosi? Komponen emosi ada 3. Yang pertama ada komponen kognitif, yakni conscious yang subjektif antar individunya. Yang kedua ada komponen fisiologis, yakni autonomic arousal. Yang ketiga ada komponen perilaku, yakni ekspresi wajah. Selanjutnya, emosi terbagi menjadi 2, yakni emosi positif dan emosi negatif. Untuk emosi positif biasanya berwujud rasa cinta dan rasa bahagia. Sedangkan negatif biasanya berupa marah, sedih, atau takut. Terdapat 2 teori dalam emosi. Yang pertama yakni perspektif biologis atau fisiologis. Menurut James Lange dan Cannon-Brad, emosi merupakan suatu reaksi fisik yang melibatkan bagian spesial dari sistem saraf, yakni sistem limbik dan autonomic nervous system. Yang kedua ada teori perspektif kognitif dan intrapsychic. Menurut Damasio Dalamway, emosi dipandang sebagai perasaan subjektif dan melibatkan aspek kognitif yang memengaruhi emosi. Nah, yang terakhir, apa sih hubungan emosi dan perilaku? Emosi dan perilaku ini saling berhubungan. Emosi dapat mempengaruhi perilaku dan perilaku dapat mempengaruhi respon emosi kita. Contohnya, misal kita sedang marah, itu akan mengarahkan kita pada kecenderungan berbuat agresif. Sedangkan perilaku membentak akan membuat kita cenderung merasa sedih. Nah, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang emosi dari video sebelumnya, saya akan menunjukkan video eksperimen tentang emosi. Yuk dicek! หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก Jauh banget sama bapaknya. พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Jauh banget sama bapaknya.อยากให้ลูกเป็นอะไรกันเหรอ
างที อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Video sesedih ini. Aku dengerin kayak sedih. Bapaknya bisa ngomong tapi Apa yang kamu rasakan setelah menonton video tersebut? Jadi perasaanku tuh campur aduk ya. Awal-awal biasa aja, gak ada perasaan apa-apa. Nah, pas sudah tengah-tengah, kayak apa ya, perasaan sedih, kesel sama anaknya itu, terus marah, terus kayak ingat ayahku sendiri meskipun ayahku tuh masih ada ya. Kayak aku tuh langsung membayangin, gimana kalau ayahku tuh pergi kayak gitu ya. Aku sedih banget pokoknya. Makanya aku nangis sih tadi situ. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa video tersebut bisa membuat kamu emosi kayak gitu? Mungkin ya karena proses mental dalam tubuhku gitu ya, kayak memori-memori tentang ayah yang tersimpan dalam otakku itu kayak langsung muncul-munculan semua, yang sedih ataupun senang, yang ngeselin atau yang nyenengin, itu semuanya kayak langsung kepikiran gimana kalau misalnya sudah gak ada, pasti aku gak bakalan bisa ngelakuin hal-hal yang berkesan di otakku kayak begitu. Terus kebaikan-kebaikan ayahku tuh keingat semuanya gitu deh, menurutku begitu. Setelah melakukan eksperimen, kami menganalisis bahwa subjek mengalami perubahan setelah menonton video tersebut. Di awal, subjek tidak mengetahui video apa yang akan ditonton dan tidak mengalami emosi yang signifikan. Lalu diberikan stimulus berupa video mengharukan yang berisikan tema tentang orang tua. Emosi tentang orang tua yang tersimpan di amigdala sebagai memori teringat kembali dan memicu rasa sedih serta rasa haru. Setelah merasakan emosi sedih, tubuh merespon dengan menunjukkan ekspresi sedih di wajah dan memicu kelenjar lakrimal untuk memproduksi air mata. Akan tetapi, reaksi subjek di dalam video eksperimen kami tidak dapat disamaratakan kepada semua individu. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi seseorang dalam respon emosinya. Seperti yang pertama, ada jenis kelamin. Biasanya, perempuan cenderung lebih sentimental dan ekspresif ketika mengungkapkan emosinya, berbeda dengan laki-laki. Kemudian, ada aspek memori yang dimiliki setiap individu mengenai orang tuanya tidaklah sama. Masih banyak hal yang dapat mengaruhi respon emosi seseorang seperti budaya, pola asuh, maupun kepribadian. Nah, jika ditinjau dari komponen-komponennya, emosi subjek tersebut terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada komponen kognitif, yang secara sadar isi video tersebut ditonton dan diproses oleh otak sebagai stimulus. Lalu yang kedua ada komponen fisiologis, di mana subjek mengalami autonomic arousal berupa peningkatan detak jantung dan produksi air mata. Dan yang terakhir ada komponen perilaku, di mana subjek memberikan ekspresi wajah sedih dan menangis. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari eksperimen emosi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.